Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianto Halim, ST, MA, dosen jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar mata kuliah pokok Studi Partai Politik dan Pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini, siang ini, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir diutus ke dunia sebagai rahmatan lil alamin. Saya ucapkan selamat datang di semester 4, semester yang dimana dianggap semester pertengahan untuk mencapai gelar kesarjanaannya. Dan kali ini kita dipertemukan lagi di mata kuliah Studi Partai Politik dan Pemilu, setelah sebelumnya kita dipertemukan di kuliah-kuliah sebelumnya, yaitu di mata kuliah Sistem Sosial Politik. Hari ini sekali lagi saya ucapkan selamat datang di semester 4, selamat datang di pertemuan pertama kita yang akan mendiskusikan atau membahas tentang mata kuliah kita, dalam hal ini Studi Partai Politik dan Pemilu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pokok, mata kuliah dasar untuk mendapat gelar kesarjanaannya di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan sebelum kita lanjut, sebelum kita membahas lebih lanjut materi terkait kuliah ini, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu hal-hal yang dimana kita akan mendiskusikan tentang mata kuliah. Nah, mata kuliah ini, mata kuliah studi Partai Politik dan Pemilu ini secara umum dirancang agar mahasiswa memahami tentang konsep teoretik terkait partai politik dan pemilu. Fokus bahasan utama dalam mata kuliah ini untuk mengetahui definisi, tujuan, fungsi, dan tipologi partai politik, serta bagaimana memahami tentang pelembagaan partai politik dan sistem kepartaian, serta untuk mengetahui konsep dasar pemilu dan perkembangannya dalam tatanan sistem politik dan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, itu kalau kita bicara tentang deskripsi mata kuliah ini. Nah, selanjutnya, di dalam mata kuliah ini ada beberapa capaian pembelajaran di kuliah Studi Partai Politik dan Pemilu. Di antaranya yang pertama adalah capaian pembelajaran utama yang diharapkan adalah bagaimana mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan pemahaman dasar tentang partai politik dan pemilu. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu memberikan metode dan fondasi teoretik terkait tentang dan bagaimana menganalisis keterkaitan antara partai politik dan pemilu. Dan selanjutnya, capaian pembelajaran adalah mahasiswa bagaimana diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dalam pendekatan sistem kepartaian dan sistem pemilu beserta dinamikanya. Nah, selanjutnya, bagaimana metode pembelajarannya? Yang pertama itu adalah dilakukan dengan cara ceramah, seperti yang kita lakukan hari ini, siang ini, yaitu di mana kita tatap muka, kita berdiskusi, saya akan memberikan sedikit pengantar. Yang kedua adalah dalam mata kuliah ini nantinya, salah satu unsur yang ada untuk media pembelajarannya adalah dengan adanya video. Yang ketiga adalah di pertengahan setelah mid final nanti, kita akan banyak bicara tentang diskusi kelompok yang saya akan bagi di beberapa kelompok di kelas ini. Yang keempat adalah yaitu adanya sisi tanya jawab, karena di dalam pertemuan pertama
Ini pun saya akan sedikit tanya teman-teman, tanya jawab terkait tentang apa yang Anda ketahui terkait partai politik. Selanjutnya, mungkin di akhir pertemuan saya akan memberikan kuis, siapa yang bisa menjawab itu ada bagian dari penilaian pembelajaran tersendiri. Nah, selanjutnya adalah adanya tugas pribadi dan tugas kelompok. Termasuk setelah pertemuan ini saya akan memberikan tugas yang bisa yang dikumpul sebelum masuk pertemuan kedua pekan depan. Dan selanjutnya metode pembelajarannya adalah dengan adanya ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu sendiri. Nah, itu metode pembelajaran yang akan kita lalui dalam mata kuliah atau kuliah kita studi partai politik dan pemilu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sistem penilaian. Di dalam 16 kali pertemuan, 15 sampai 16 kali pertemuan, ada pun berapa indikator di dalam penilaian saya. Dan yang pertama dari 5 tersebut adalah kehadiran. Dari bobot 100%, kehadiran merupakan sesuai dengan taksonomi Bloom itu adalah kehadiran itu dapat dipresentasikan atau penilaiannya 10%. Keaktifan di kelas itu 10%. Ada juga attitude atau sikap. Sikap itu saya nilai dengan 10%. Sikap itu yang mana? Misalnya teman-teman ketika masuk bagaimana di kelas, apakah tidak mengganggu atau tidak, apakah perhatian terhadap kuliah atau tidak. Selanjutnya sikap penilaian itu termasuk kehadiran di dalamnya. Selain itu, selain ketiga tersebut ada juga mid test atau ujian tengah semester. Itu penilaiannya ada 20%. Kemudian tugas 20% dan final test itu 20%. Nah, saya kira ini untuk pengantar sebelum masuk di perkuliahan. Kita tadi membicarakan tentang bagaimana penilaian, kemudian kita bicara tentang metode pembelajaran, kemudian yang didiskusikan adalah bagaimana capaian pembelajaran, dan sekarang kita akan masuk di materi pertama. Saya kira ini cukup untuk pengantarnya, dan selanjutnya kita akan masuk di kuliah kita, yaitu pada pertemuan pertama ini kita akan membicarakan tentang definisi, asal-usul, tujuan, dan fungsi partai politik, yang dimana ini adalah dasar dari kuliah kita. Nah, kalau saya tanya misalnya, sekarang kita masuk di sekelumit tentang partai politik itu. Kalau saya tanya misalnya siapa Sri Reski Humayani itu di dalam gambar ini, apa yang Anda lihat misalnya? Coba Sri, saya tanya. Dari beberapa gambar ini, apa itu? Logo partai, Pak. Logo partai. Partai apa? Partai politik. Partai politik. Nah, oke. Kalau saya tanya lagi Sri, apa itu partai politik? Nah, kalau misalnya saya tanya misalnya teman Tri Jumria, apa itu partai politik? Coba Tri misalnya, apa itu partai politik? Nah, teman-teman, mana Tri, saudara Tri, atau saya tanya dulu Sri Reski Humayani. Sepanjang yang pengetahuan Anda, Ya. apa itu partai politik? Iya, baik. Jadi sepengetahuan saya, partai politik itu merupakan suatu lembaga atau suatu wadah yang terdapat sekelompok orang di dalamnya yang memiliki tujuan tertentu. Misalnya memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, itu jawaban yang cukup menarik. Kalau saya tanya misalnya,
Jumriah, kalau misalnya secara sederhana, apa itu partai politik? Sebelum kita mendefinisikannya. Sama dengan Sri Reski Humayani, partai politik itu adalah segerombolan orang yang memiliki tujuan untuk dicapai bersama. Oke. Nah, sekelumit yang disampaikan teman-temannya itu adalah saya anggap bahwa hampir mendekati jawaban yang benar. Nah, teman-teman, kalau kita misalnya ingin membahas misalnya apa itu partai politik. Kalau kita misalnya secara sederhana, partai politik itu adalah terdiri dari beberapa orang yang berada dalam satu kelompok terorganisir yang mempunyai ideologi tertentu dan mempunyai tujuan yang sama. Apa yang disampaikan tadi oleh temannya, Saudari Sri Reski dan Yum, itu hampir sama dengan penjelasan yang mendefinisikan tentang partai politik. Ada juga misalnya, kalau kita karena di dalam partai politik itu dalam satu kenegaraan yang dimana adanya undang-undang, makanya kita mendefinisikan bahwa partai politik di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia. Misalnya kalau kita pakai varian negara Indonesia, yang dimana secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita misalnya mendefinisikan bahwa secara sederhana partai politik itu adalah kumpulan dari beberapa orang yang dimana di dalam suatu kelompok yang terorganisir mempunyai ideologi tertentu untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, muncul pertanyaan misalnya, kalau itu kumpulan dari beberapa orang, apa bedanya misalnya antara partai politik dengan organisasi-organisasi lainnya? Contoh misalnya, di Indonesia misalnya, kita bisa melihat bahwa kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama. Misalnya organisasi ormas, contoh misalnya Muhammadiyah, NU. Nah, itu kan kumpulan dari beberapa orang. Kumpulan dari beberapa orang yang membentuk satu kelompok. Contoh misalnya, karena kita di ilmu pemerintahan, apa bedanya dengan Hizib? Nah, Hizib kan kumpulan dari orang, sehingga terlahirnya organisasi Hizib tersebut. Tapi yang membedakan partai politik dengan organisasi lainnya itu adalah tujuan. Tujuan. Nah, sekali lagi, apa tujuannya misalnya daripada partai politik nanti kita akan bahas selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu kita bagaimana sejarah atau asal-usul partai politik. Keberadaan partai politik itu tidak lepas dari sejarahnya atau asal-usulnya. Yang pertama, itu kalau kita bicara tentang partai politik, itu adalah bentuk modern partai politik itu pertama di Inggris, yaitu pada abad ke-18, di mana asal-usul partai politik dapat dilihat dari beberapa pendekatan. Yaitu yang pertama adalah teori kelembagaan. Sekali lagi sebelum saya masuk, bahwa kalau kita bicara tentang bentuk modern partai politik yang pertama, itu lahir abad ke-18 di Inggris. Nah, tapi itu tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana sih sehingga terlahir namanya partai politik. Makanya kalau kita mau melihat pendekatan-pendekatan asal-usul partai politik atau sejarah partai politik, itu dilihat dari beberapa pendekatan. Yaitu pendekatan pertama yaitu adalah pendekatan teori kelembagaan, di mana adanya hubungan parlemen awal dan timbulnya parpol. Misalnya begini, teori kelembagaan itu, kalau kita bicara tentang sejarahnya di Inggris itu, bahwa karena adanya parlemen, tidak berkumpulnya satu orang atau adanya satu orang untuk memperjuangkan. Tapi
itu penyampaian aspirasinya itu tidak sampai. Makanya terlahirlah yang namanya teori kelembagaan, bahwa adanya partai politik itu tidak lepas dari hubungan parlemen, bahwa tidak cukup dengan persuasif pribadi sehingga melahirkan aspirasi untuk disampaikan ke parlemen. Makanya terlahirlah yang dikatakan partai politik. Yang kedua itu adalah teori situasi historik, di mana timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Nah, teman-teman, hari ini jangan kita samakan dengan kehidupan masyarakat pada abad ke-18. Dan ini kalau kita bicara tentang asal-usul partai politik, ini tidak lepas dari keadaan situasi, bahwa karena adanya perjuangan sehingga lahirnya partai politik. Ini kondisi. Contoh misalnya Muhammad Fajar, Ardiansah Pratama, pada misalnya di kampungnya, apa yang dia lakukan untuk sebuah perubahan. Nah, kan begitu. Tentu adalah misalnya duduk berkumpul, kemudian membentuk sebuah wadah untuk memperjuangkan kenapa sih misalnya kampung kita itu selalu tidak diperhatikan oleh pemerintah. Makanya lahirlah perkumpulan tersebut untuk menyampaikan aspirasi. Karena adanya situasi yang di mana kondisi tersebut itu tidak dalam tanda kutip itu tidak sesuai dengan harapan. Makanya itu yang disebut dengan teori situasi historik. Yang ketiga itu adalah teori pembangunan, bahwa parpol sebagai pilar modernisasi sosial ekonomi, dan di mana bahwa kalau kita bicara tentang teori pembangunan sejarah partai politik itu tidak lepas bahwa parpol sebagai produk modernisasi sosial ekonomi, yang di mana fase perjalanannya itu kita belum mengenal namanya partai politik, yang di mana memperjuangkan kepada raja zaman itu di Inggris itu tidak cukup dengan hanya pribadi, tidak cukup dengan person, makanya membentuk namanya perkumpulan untuk tujuannya adalah bagaimana kemaslahatan atau pembangunan masyarakat atau warga di Inggris pada zaman itu. Selanjutnya adalah kita membicarakan tentang tujuan partai politik. Tujuan partai politik itu adalah yang pertama adalah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara. Nah, ini tadi yang membedakan antara organisasi lainnya dengan partai politik. Karena persamaannya adalah terdiri dari beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kalau saya misalnya bahwa sebenarnya apa sih tujuan partai politik, yaitu yang paling utama adalah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara. Contoh misalnya, kita tidak usah jauh-jauh, kita perlihatkan dulu dinamika yang ada di Indonesia, bahwa presiden kepala pemerintahan sekaligus kepala negara itu tidak lepas daripada kalkulasi daripada partai politik. Apalagi dengan adanya presiden threshold itu, bahwa orang yang boleh duduk sebagai presiden itu setelah diusung oleh 20% partai, 20% daripada keberadaan partai politik itu sendiri. Itulah yang disebut dengan presiden threshold. Yang boleh mengajukan itu adalah kumpulan dari beberapa partai yang ada di Senayan, yang dimana mempunyai kursi di Senayan. Kalau hari ini satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden adalah PDIP itu sendiri kan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tujuan partai politik itu adalah menjalankan pemerintahan. Nah, yang kedua itu adalah menjalankan pemerintah, bahwa tujuan partai politik bisa kita dilihat bahwa yang ada di Senayan itu adalah produk daripada partai politik itu sendiri. Kalau kita bicara tentang konsep negara trias politika, yang di mana adanya legislatif, semua yang ada di dalam legislatif itu pasti lahir dari partai politik.
Berbeda misalnya di daerah kabupaten atau provinsi dengan adanya undang-undang desentralisasi otonomi daerah, bahwa pemerintah atau wali kota, bupati, gubernur itu boleh dari perseorangan asal mampu mendapat 12% persetujuan KTP daripada warga di suatu wilayah tersebut, dan ini sangat susah. Nah, makanya tujuan partai politik itu adalah menjalankan pemerintahan. Kenapa? Karena produk daripada desentralisasi bahwa bupati, wali kota boleh mencalonkan lewat independen, itu berdasarkan dari kesepakatan partai politik atau yang ada di Senayan itu sendiri. Nah, itu. Yang ketiga adalah tujuan partai politik itu mewujudkan apa? Yang ketiga itu adalah selain mewujudkan yang keempat ini adalah tujuan yang ketiga mempengaruhi kebijakan publik. Nah, contoh misalnya apa maksudnya mempengaruhi kebijakan publik? Mempengaruhi kebijakan publik bahwa coba misalnya teman-teman, kasus-kasus yang ada atau misalnya ada pelanggaran hukum atau ada yang tidak sesuai, yang paling sering berkomentar di media itu adalah dari partai politik sendiri, dalam hal ini adalah anggota dewan. Itu kebanyakan. Atau misalnya, kalau misalnya COVID misalnya, yang 2 tahun lalu melanda kita, kalau mau misalnya kebijakan tentang protokol kesehatan, itu banyak dipengaruhi daripada para anggota dewan. Dan itu lahir daripada partai politik. Sekali lagi, anggota dewan yang ada dimanapun di Indonesia itu lahir dari partai politik. Nah, itulah bahwa siapa yang mampu mempengaruhi kebijakan publik dan itu ada di media, itu sering kita dengar, atau yang paling banyak didengar itu adalah dari partai politik, dalam hal ini Senayan. Seperti misalnya COVID misalnya kemarin itu, atau bencana misalnya yang sering kita dengar, kalau partai politik atau kalau misalnya anggota dewan di Senayan yang bicara, itu sering didengar dan mampu mempengaruhi tatanan kebijakan. Nah, itu yang ketiga. Nah, selanjutnya yang kita akan bicarakan adalah fungsi partai politik. Nah, fungsi partai politik ini adalah, kalau kita bicara sudah mendefinisikan tentang partai politik, asal-usul partai politik, tujuan partai politik, di pertemuan yang terakhir ini kita akan berbicara tentang bagaimana fungsi partai politik itu sendiri. Nah, fungsi partai politik itu sendiri, kalau berdasarkan Almond ini ada beberapa teoritik yang membicarakan tentang fungsi partai politik. Tapi saya akan mencoba membicarakan dalam 4 kerangka. Fungsi partai politik yang pertama itu adalah di mana partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Nah, ini. Fungsi partai politik yang pertama adalah dia sebagai sarana komunikasi politik. Maksudnya apa? Teman-teman, sebagai akulturasi daripada saintifik politik, pemerintahan sangat naif kalau teman-teman tidak memahami tentang apa itu fungsi partai politik. Sering kita mendengar secara common sense misalnya di luar sana, apa sih fungsi partai politik itu? Kan sering kita mendengar bahwa jarang di dalam media itu kita mendengar tentang fungsi partai politik kecuali saintifik ilmu politik itu sendiri. Nah, yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik. Apa itu maksudnya? Partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah yang bagaimana peran partai politik itu adalah menyampaikan apa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Karena partai politik itu hampir sama dengan sosialisasi politik. Ini susah dibedakan, tapi pada prinsipnya ini berbeda. Bahwa komunikasi politik dan sosialisasi politik itu hampir-hampir sama, tapi sesungguhnya berbeda. Nah, kalau sosialisasi politik itu lebih cenderung kepada momentum pemilu kada dan adanya misalnya aspirasi atau undang-undang yang dilahirkan. Makanya di anggota dewan sering kita mendengar tentang adanya reses. Barangkali teman-teman ada yang punya keluarga, kolega, atau sahabat
yang sudah menjadi anggota dewan dan sering teman-teman mendengar aspirasi untuk dana reses. Nah, dana reses sebenarnya itu sebenarnya fungsinya adalah bagaimana mensosialisasikan daripada kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Bagaimana menyampaikan, bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana mensosialisasikan, itu kadang-kadang itu didapatkan lewat dana reses atau misalnya kumpul atau misalnya turun untuk setiap tahunan. Tapi sering kita mendengar tentang dana reses itu sendiri. Nah, itu kalau kita bicara tentang fungsi partai politik. Selanjutnya bahwa kalau kita bicara tentang fungsi partai politik itu adalah di mana partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang teman-teman mau masuk, kalau ada teman-teman setelah sarjana nanti untuk mau jadi anggota dewan, itu adalah tidak ada anggota, saya mau bilang bahwa tidak ada anggota dewan yang masuk tanpa melalui partai politik. Di eksekutif itu bisa untuk wali kota, bupati, dan gubernur. Itu bisa lewat independen. Tapi kalau teman-teman mau masuk sebagai legislatif atau anggota dewan, tidak ada untuk hari ini 572 anggota dewan di Senayan, itu tidak ada yang masuk sebagai anggota dewan tanpa melalui yang namanya partai politik atau anggota partai politik itu sendiri. Makanya fungsi partai politik yang ketiga itu adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang selanjutnya, fungsi partai politik yang selanjutnya adalah partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Nah, apa maksudnya begini? Apa maksudnya partai politik sebagai sarana pengatur konflik? Maksudnya adalah bahwa ketika misalnya ada konflik yang saya maksud di sini pengatur konflik bukan perkelahian ya, bukan, tapi konflik di sini manakala adalah di mana ada kebijakan yang tidak sesuai, itu selalu ada pertentangan, di mana yang bisa menyelesaikan di sini adalah para elit-elit politik. Itu kalau kita bicara tentang sekelumit terkait tentang fungsi partai politik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, atau ada? Kalau tidak ada ya saya kira sebelum saya tutup, untuk penguatan saja untuk pertemuan kita yang pertama ini adalah saya akan memberikan tugas, di mana tugasnya sama dengan perkuliahan kita di semester 2 sebelumnya dengan kelas ini, bahwa tugas yang pertama saya mau berikan adalah cari jurnal terbaru terkait partai politik dan selanjutnya resum. Kalau resum kan saya tidak usah perlu tanya lagi karena teman-teman sudah pengalaman. Tujuan daripada tugas ini adalah penguatan bagaimana teman-teman membaca terkait tentang partai politik dalam kondisi akhir-akhir ini. Nah, itu fungsinya. Dan saya minta diresum supaya teman-teman mendalami dan apa sih entry point daripada temuan baru yang dituangkan di dalam jurnal tersebut atau perkembangan terkait partai politik. Nah, tugas ini dikumpul paling lambat sebelum pertemuan pekan depan melalui email saya pribadi. Dan walaupun mungkin saya tidak perlu catat karena teman-teman sudah tahu semua. Oke, saya kira ya, slide yang terakhir itu paling ucapannya adalah kata terima kasih. Nah, itu. Oke, saya kira inilah akhir dari pertemuan kita. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.